难道是有某位？怎么回事？ Halo guys, Movie Klonal di sini. Kali ini saya mau melanjutkan alur serial Donghua. Dan tanpa banyak cincong, langsung aja kita masuk ke alurnya. Oh ya lupa, buat kalian yang sudah klik video ini, jangan lupa subscribe biar gue makin semangat buat upload episode selanjutnya. Intro. Setelah mengalahkan dua orang tadi, Qin Chen kemudian melihat Wei Zhen di depan pintu kamar aula. Qin Chen pun tanya di mana Lin Tian, tapi Wei Zhen malah lari ke dalam aula tersebut. Setelah Qin Chen masuk ke dalam, di dalam aula ada Lin Tian yang sudah babak belur dan ada kakaknya Wei Zhen yang bernama Wei Chen. Wei Chen ini sudah menyampai human level tahap akhir dan sudah menguasai top yellow rank Divine Fish Wu Yang. Wei Chen tampak meremehkan Qin Chen karena dia pikir tingkatan Qin Chen lebih rendah darinya. Wei Chen dengan sombongnya menyuruh Qin Chen untuk bersujud ke adiknya dan membiarkan adiknya untuk menghajar Qin Chen. Dan dia berkata itu akan nimpas dan tidak ada dendam lagi selanjutnya. Tapi Qin Chen yang tidak mau langsung melayangkan pukulannya ke muka Wei Chen. Wei Chen pun langsung kaget dan terpental ke belakang. Qin Chen kemudian menghajar Wei Zhen juga. Pas mau menolong Lin Tian, tiba-tiba Wei Chen bangkit dan hendak menghajar Wei Chen. Tapi Lin Tian memberitahu Qin Chen dan adu pukulan pun terjadi. Di momen adu pukulan tersebut, Wei Chen tahu kalau Qin Chen belum membangkitkan bloodline-nya. Tapi dia juga heran kenapa Qin Chen bisa sekuat itu. Itu semua gara-gara Qin Chen sudah membuka 12 meridiannya tadi pas kultivasi. Wei Chen yang tampak kesal kemudian mengeluarkan jurus terkuatnya yaitu Falling Mountain. Tapi Qin Chen bisa menepisnya dengan mudah. Lagi-lagi Wei Chen mencoba menyerang Qin Chen kembali dengan True Ki-nya. Qin Chen udah bosan bermain-main langsung menyerang Wei Chen balik. Wei Chen pun langsung kalah dan terkapar. Setelah mengalahkan Wei Chen, Qin Chen langsung memberi hukuman terhadap mereka berdua dengan cara menghancurkan kultivasi yang ada di dalam tubuh mereka. Dan Qin Chen pun pergi. Scene beralih ke Lin Tian yang sedang disembuhkan oleh Qin Chen. Di sini, Lin Tian tampak khawatir kepada sahabatnya tersebut karena dia takut terjadi apa-apa ke depannya kepada Qin Chen. Karena ayah Wei Zhen dan Wei Chen sangat kuat dan sangat berpengaruh di Kekaisaran Tianwu. Qin Chen menenangkan Lin Tian untuk jangan terlalu khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Saat Qin Chen pulang ke rumahnya, dia malah disuruh pergi oleh sepupunya yang bernama Qin Ying. Qin Ying menyuruh Qin Chen pergi karena dia tidak mau terjadi apa-apa kepada Qin Chen. Karena di rumah sedang ada permasalahan keluarga yang permasalahannya menuju ke Qin Chen. Qin Chen pun heran karena dia pikir dia tidak melakukan apa-apa. Qin Ying kemudian mengatakan kalau inti masalah yaitu gara-gara Qin Fen yang memprovokasi ayahnya tentang Qin Chen yang bikin masalah di artefak tempel dan membuat Master Liang marah. Padahal nyatanya Qin Fen sendiri yang bikin gara-gara dengan Master Liang dan membuatnya marah. Qin Chen yang merasa tidak salah kemudian masuk ke dalam rumahnya tersebut. Di dalam sudah ada banyak keluarga dan sesepuh yang sedang berkumpul menunggu Qin Chen. Dan juga ada paman kedua Qin Chen yang bernama Qin Yuanji yang juga ayah dari Qin Ying tadi. Di dalam rumah sudah ada Lady Zhao yang sejak tadi memprovokasi para sesepuh untuk segera mengeluarkan Ibu Qin dan Qin Chen. Sesampainya Qin Chen di dalam ruangan, ia pun langsung dimarahi sama Lady Zhao sambil memprovokasi orang-orang. Lady Zhao bilang kalau Qin Chen sudah menyebari nama baik keluarga Qin dan harus segera diusir. Tapi Qin Chen malah membalikkan keadaan dengan menceritakan kejadian yang dulu, di mana Lady Zhao ingin menjodohkan ibunya dengan Lord Qi. Sontak saja Qin Yuanzi kaget dan langsung marah kepada Marquis. Tapi Marquis mengelak dan bilang kalau masalah ini sudah berlalu.
dan menjelaskan kalau permasalahan kita kali ini tentang Qin Chen. Tapi Qin Yuanzi tetap marah dan tidak puas dengan argumen yang dikeluarkan Markuis barusan. Kemudian Qin Chen maju dan memutuskan untuk keluar dari keluarga Qin. Karena selama di keluarga Qin, perlakuan yang didapat Ibu Qin sangatlah tidak wajar dan dianggap tidak ada. Tapi Qin Yuanzi tidak mau Qin Chen keluar dan menyuruhnya tetap tinggal di rumah. Kemudian Ibu Qin ikut bicara dan akhirnya Ibu Qin dan Qin Chen memutuskan keluar. Ketika Qin Chen sudah berada di luar, Qin Yuanzi masih membujuk Ibu Qin Chen untuk tetap tinggal. Tapi keputusan Ibu Qin Chen sudah bulat dan tidak bisa diganggu gugat. Kemudian Yuanzi memberi Ibu Qin uang untuk jaga-jaga. Ibu Qin berusaha menolaknya, tapi Yuanzi tetap memaksa Ibu Qin untuk menerimanya. Ketika mau pergi, Qin Ying berkata kepada Qin Chen kalau sekarang dia sudah berbeda. Dia bilang kalau dulunya Qin Chen sangat pemalu dan penakut, tapi sekarang sudah berubah. Qin Chen pun malah menggoda kakak sepupunya tersebut yang membuat dia tersipu malu. Sin pun beralih ke mereka berdua yang sedang mencari rumah untuk mereka tinggali, dan mereka pun mendapatkan rumah di sebelah barat ibu kota. Itu adalah tempat kebanyakan orang biasa tinggal dan tidak ada para bangsawan di area sana. Mereka pun kemudian beres-beres rumah barunya. Pas lagi beres-beres, Qin Chen kemudian melihat pedagang ramuan kultivasi. Qin Chen pun tertarik, kemudian meminta uang ke ibunya. Habis itu keluar dan mencari pedagang tadi. Ternyata Qin tidak membeli ramuan tersebut, melainkan dia beli bahan mentahnya dan berniat bikin ramuan sendiri. Setelah semua bahan terkumpul, Qin Chen kemudian membuat ramuan bernama King Mai, yaitu ramuan untuk membangkitkan Bloodline. Ibunya Qin pun heran kepada Qin Chen yang bisa membuat ramuan tersebut. Padahal Qin Chen tidak pernah belajar ilmu farmasi. Qin Chen pun hanya tersenyum. Ternyata ilmu itu ia dapatkan di kehidupan sebelumnya dan dia masih mengingatnya dengan jelas. Ramuan tersebut pun jadi, kemudian Qin Chen meminumnya. Tak terasa beberapa hari sudah berlalu dan Qin Chen rutin meminum ramuan tersebut. Tiba saatnya Qin Chen untuk mulai membangkitkan Bloodline-nya. Dia pun pergi ke tempat pembangkitan Bloodline. Harga sewa tempat pembangkitan Bloodline itu sangat mahal. Meskipun mahal, biasanya orang-orang yang dari kalangan kurang mampu tetap membawa anaknya ke situ demi masa depan anaknya. Qin Chen pun kemudian masuk dan langsung disamperin sama mbak-mbak penjaganya. Qin Chen bilang dia mau menyewa kamar untuk membangkitkan Bloodline. Tapi mbak tersebut menyarankan agar pembangkitan Bloodline didampingi oleh orang yang sudah berpengalaman karena itu sangat beresiko. Tapi Qin Chen pun tetap ingin membangkitkan Bloodline-nya sendiri dan minta segera diantar ke kamarnya. Si mbak tersebut pun akhirnya menuruti permintaan Qin Chen dan menyuruh Qin Chen untuk tanda tangan. Di waktu yang sama, ada Dea Chunli yang menjelaskan alat pembangkit Bloodline yang sangat langka dan dikirim langsung dari Shirin Pusat. Dan Bloodline tersebut milik Tuan Presiden. Dia berkata kalau zaman dulu para martial artist Grandmaster Bloodline juga menggunakan alat tersebut, tapi dirinya belum bisa menggunakan alat tersebut, bahkan Tuan Presiden pun masih mempelajari alat itu. Dan Dea Chunli berpesan kepada pelayan inti atau supervisor yang bernama Liu Guanxi untuk menjaga kamar tersebut supaya tidak dimasuki orang. Ketika Liu Guanxi berjaga di ruangan tersebut, tiba-tiba ada pelayan datang dan bilang kalau ada alat Bloodline di ruangan sebelah yang sedang bermasalah. Liu Guanxi pun pergi untuk melihat alat yang bermasalah tersebut. Beralih ke Qin Chen, dia pun diantar ke ruangan Bloodline yang dia pesan tadi. Pas tiba di depan kamar, Qin Chen melihat kamar yang berisi Bloodline Tuan Presiden tadi dan kemudian masuk. Mbak-mbak tadi yang gak tahu apa-apa membiarkan Qin Chen masuk begitu saja. Qin Chen pun masuk dan tampak kagum dengan alat Bloodline tersebut. Ia tidak menyangka di Kekaisaran Besar Qi ada alat Bloodline seperti ini. Dan Bloodline ini sangat canggih yang dapat mendeteksi kontrasepsi 10.000 Bloodline. Qin Chen pun segera mengaktifkan Bloodline tersebut. Untuk membangkitkan Bloodline diri sendiri tanpa bantuan adalah hal sangat sulit. Bahkan seorang Bloodline Master pun tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Tapi Qin Chen yang dulunya seorang Bloodline Good Master rank 8
Melakukan hal tersebut sangatlah mudah baginya. Pas percobaan pertama, ia gagal untuk membangkitkan bloodline-nya. Ia pun heran karena sebelumnya ia sudah minum ramuan King Mai dan ramuan itu pasti bisa memicu bangkitnya bloodline. Kemudian Qin Chen mencoba sekali lagi untuk membangkitkan bloodline-nya. Dan di percobaan kedua, Qin Chen pun berhasil membangkitkan bloodline-nya itu. Dan tipe bloodline Qin Chen yaitu petir. Bloodline petir adalah tipe bloodline yang sangat langka. Pas proses pembangkitan, Qin Chen secara tak sengaja memicu cuaca yang ada di kekaisaran Qi tersebut. Semua orang tampak heran tak terkecuali Tuan Presiden. Kemudian cuaca tersebut hilang begitu saja. Tuan Presiden berpikir mungkin itu ulah seorang bertitel Martial God yang sangat kuat sedang lewat ke Kekaisaran Qi-nya. Beralih ke Qin Chen tampak bingung plus kagum dengan bloodline petirnya. Karena bloodline tersebut masih level 1, tapi kekuatannya setara level 3. Tak terasa 1 jam sudah berlalu dan sudah waktunya Qin Chen untuk keluar. Karena Qin Chen tadinya hanya menyewa tempat tersebut 1 jam saja. Qin Chen sebenarnya ingin menyewa tempat itu lebih lama. Tapi karena biaya yang sangat mahal, ia terpaksa menyewanya 1 jam saja. Pas Qin Chen dan Mbak tersebut mau keluar, tiba-tiba Liu Guanxi datang dan tampak marah terhadap mereka berdua. Liu Guanxi pun tampak kesal dan takut karena ia sudah diberi amanah untuk menjaga tempat tersebut oleh Dia Chunli, tapi amanah tersebut gagal ia kerjakan. Liu Guanxi kemudian pergi untuk memanggil Dia Chunli. Dia Chunli tampak marah dan menyalahkan Liu Guanxi, tapi Liu Guanxi malah menyalahkan Qin Chen karena sudah masuk ruangan tersebut. Qin Chen pun membela dirinya. Dia bilang kalau pintu ruangan tersebut terbuka dan tidak ada orang yang menjaganya. Jadi, ia tidak tahu, tapi Liu Guanxi tetap menyalahkan Qin Chen atas hal tersebut. Tiba-tiba Tuan Presiden datang ke lokasi dan bertanya ada masalah apa. Dia Chunli menjelaskan kalau ada seseorang yang masuk ke tempat bloodline-nya Tuan Presiden. Tuan Presiden tampak kesal kemudian segera menuju ruangan bloodline tersebut. Sesampainya di sana, Tuan Presiden malah kagum sama bloodline-nya tersebut. Karena bertahun-tahun ia mempelajari cara mengaktifkan bloodline tersebut namun belum bisa mengaktifkan bloodline-nya. Saat Tuan Presiden masih kagum sama bloodline-nya, si Liu Guanxi masih aja memprovokasi orang-orang di sana untuk menghukum Qin Chen dan Mbak tadi. Dan menuduh Qin Chen seseorang mata-mata sekte Blood Demon. Tuan Presiden kemudian marah dan menyuruh Liu Guanxi keluar dari ruangan tersebut. Kemudian kembali berbicara ke Qin Chen dan menanyai tentang gurunya siapa dengan logatnya yang sangat sopan. Lantas hal tersebut membuat orang di sana kaget dengan sikap Tuan Presiden yang begitu sopan kepada anak berusia 15 tahun. Yang biasanya Tuan Presiden bersikap cuek terhadap semua orang, namun kini dia bersikap ramah sekali kepada anak tersebut yang tak lain adalah Qin Chen. Kemudian Tuan Presiden meminta Qin Chen agar mematikan alat bloodline-nya itu. Dan sekali lagi, Tuan Presiden menyuruh Qin Chen untuk mendemonstrasikan cara dia menyalakan alat itu lagi. Lalu Qin Chen pun keluar dengan diantarkan Tuan Presiden. Orang-orang yang ada di sana tampak kaget dengan kejadian itu. Sesampainya di depan, Tuan Presiden memberikan token bloodline emas kepada Qin Chen. Token bloodline ada 3 macam, yaitu besi, perak, dan emas. Dan di atas token itu ada yang lebih tinggi, yaitu token kehormatan. Dan tempat bloodline di Kekaisaran Qi tersebut masih tingkat 4. Jadi, token emas tadi adalah token tertinggi yang dimiliki tempat bloodline tersebut. Setelah Qin Chen pergi, lagi-lagi orang-orang di sana heran dan bertanya-tanya, apa latar belakang bocah tersebut sehingga sangat dihargai oleh Tuan Presiden. Bahkan Pangeran Kekaisaran Besar Qi tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Xin beralih lagi ke ruangan bloodline tadi. Di situ tampak Tuan Presiden marah dan mengusir Liu Guanxi dari tempat tersebut.
Dan jangan kembali lagi, karena Liu Guanxi sudah menuduh orang sembarangan demi membela dirinya saja. Dan gimana nasib mbak tadi? Tuan Presiden malah berterima kasih kepada mbak tersebut dan bertanya siapa nama pemuda tadi, yang tak lain adalah Qin Chen. Dia Chunli pun bertanya kepada Tuan Presiden, kenapa beliau sangat menghargai pemuda tadi. Tuan Presiden pun menjelaskan alat bloodline tersebut memiliki 6 kondisi dan 18 level. Dan setiap level akan menyalakan satu warna. Semakin tinggi level orang yang menyalakan, maka semakin banyak pula warna yang menyala. Dan di sini kita lihat alat bloodline tersebut menyala semua. Tuan Presiden menyadari kalau ada bloodline master yang sangat kuat di latar belakang pemuda tadi. Sesampainya di rumah, Qin Chen berusaha meningkatkan level bloodline-nya, tapi tiba-tiba ia kaget karena level bloodline-nya naik dengan sendirinya. Semalaman pun Qin Chen berkultivasi dan sekarang dia berada di tingkat human level tahap akhir. Qin Chen kemudian berencana mengikuti ujian tahap akhir Tian King yang diadakan besok. Di waktu yang sama, kita melihat Lady Zhao yang sedang menyuruh pengawalnya untuk menyogok panitia ujian agar tidak meluluskan Qin Chen dengan cara apapun. Xin beralih ke Wei Chen yang sedang datang ke rumah Li Qingfeng dan berniat untuk meminta bantuan untuk balas dendam kepada tindakan Qin Chen kemarin. BTW, Li Qingfeng ini sudah berada di tahap Earth level dan seorang anak bangsawan. Li Qingfeng pun bersedia membantu Wei Chen. Keesokan harinya, Qin Chen pun bersiap berangkat ke ujian tersebut dan berpesan ke ibunya agar datang untuk melihat dirinya. Sesampainya di akademi, Qin Fen mencoba mencari gara-gara dengan Qin Chen. Tapi Qin Chen dengan santainya bilang, kalau kau kuat, kau bisa bertarung denganku nanti di arena. Karena kalau bertarung sekarang akan mendapatkan masalah karena menyalahi aturan akademi. Kemudian Qin Chen pun pergi. Ketika Qin Chen pergi, ia sempat ketemu dengan Li Qingfeng. Mereka pun saling tatap kemudian pergi. Beralih ke Liang yang sedang bersama Ling Shan dan ayahnya. Ayahnya Ling Shan memuji Li Qingfeng yang sangat hebat. Tapi guru Liang malah lebih tertarik kepada Qin Chen dan menyuruh Ling Shan kalau bertemu Qin Chen untuk menyampaikan salamnya dan bersikaplah sopan. Di sini ayahnya Ling Shan penasaran kepada Qin Chen itu siapa. Sampai-sampai guru Liang menghormatinya. Dan Ling Shan menjelaskan kalau Qin Chen adalah anak haram dari mansion Pangeran Dingwu, putra dari Qin Yueji. Di sini guru Liang baru tahu kalau Qin Chen disebut anak haram di keluarganya. Guru Liang pun makin penasaran sama anak tersebut. Tiba-tiba, Lord Qi dan Lady Zhao datang dan Lady Zhao bilang kalau keluarganya meminta maaf atas tindakan Qin Chen yang membuat guru Liang marah. Liang pun tampak bingung dengan yang dikatakan Lady Zhao. Kemudian Lady Zhao bilang kalau ibu Qin Chen dan Qin Chen sudah diusir dari keluarganya. Guru Liang yang tidak mengerti dan menganggap itu kesalahpahaman, lalu mengusir mereka berdua. Ibu Qin Chen pun datang disusul oleh kepala sekolah dan wakilnya. Waktu ujian pun dimulai dan dipimpin oleh Qiao Zai. Pertama, semua orang dipisah antara yang sudah membangkitkan bloodline dan yang belum punya bloodline. Ketika semua orang berkumpul ke kelompoknya masing-masing, Qin Chen malah berada di kelompok bloodline. BTW, mereka belum tahu kalau Qin Chen sudah membangkitkan bloodline-nya. Dan Qin Fen terlihat mengolok-olok Qin Chen untuk segera pergi ke tempatnya. Tapi Qin Chen bilang kalau bloodline-nya sudah bangkit. Qin Fen pun malah tertawa mendengar omongan Qin Chen barusan. Di sini, kepala sekolah turun tangan dan menanyai Qin Chen apakah punya bukti kalau Qin Chen sudah membangkitkan bloodline-nya. Qin Chen pun menjawab, tidak. Dan dia bilang kalau dia membangkitkan bloodline-nya sendiri. Qin Fen lagi-lagi ketawa karena dia pikir Qin Chen mengarang seperti orang bodoh. Bersambung.